Hai, saya Marta Suherman. Hari ini kembali ke sesi Q&A dan saya akan menjawab satu buah email yang sudah masuk ke dalam inbox saya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah kirim email ke martasuherman@gmail.com. Hari ini saya akan memilih satu buah email untuk dibahas. Dan email yang saya pilih adalah dari M. Awaludin. Alamat emailnya adalah mawaludin@gmail.com. Di sini ada keterangannya, minta saran dan kritik pedasnya. Dan selamat sore Kak Marta, saya Awaludin dari Bandung. Minta saran dan kritiknya buat hasil foto saya tentang foto busana ini. Kemarin sempat bantuin teman foto produk busana, minta saran serta bagusnya kayak gimana menurut Kak Marta. Terima kasih. Dan di sini dilampirkan 4 buah foto. Foto yang pertama, kemudian foto yang kedua, foto ketiga, dan foto yang keempat. Oke, nah sebelum kita masuk ke pembahasan hari ini, seperti biasanya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Dan buat teman-teman nih yang belum subscribe, silahkan di-subscribe sekarang, karena setiap minggunya saya mengupload 2 buah video yang membahas seputar tips and trik fotografi. Dan buat kamu yang mungkin ada pertanyaan apakah bisa mengundang saya sebagai narasumber atau juri ataupun untuk event lainnya, teman-teman bisa langsung kontak ke nomor tersebut di bawah ini, nanti akan dibantu oleh admin saya. Dan juga buat teman-teman yang membutuhkan jasa fotografi, videografi, dan juga social media management, teman-teman bisa langsung kontak ke nomor tersebut. Nah, zaman sekarang nih orang udah banyak banget yang mengalihkan marketing activity-nya mereka itu dari kegiatan marketing yang offline menjadi marketing yang online. Karena bisa dibilang hampir setiap hari kita pasti pegang smartphone kita nih, pasti di tangan, dan kita pasti melakukan transaksi macam-macam di sini. Dan nggak jarang juga kita belanja melalui beberapa e-commerce ataupun melalui social media. Nah, di sini makanya sebuah foto itu untuk kebutuhan marketing campaign itu penting banget. Dan juga apalagi kalau kita lihat dari sini yang foto di attach-kan ini adalah foto-foto yang berjualan busana. Jadi buat teman-teman di sini yang ingin tahu bagaimana caranya tips and tricks-nya untuk berjualan busana secara online, silakan disimak video yang kali ini. Nah, sebenarnya pembahasan kali ini udah pernah dibahas di sebelumnya di video saya yang membahas mengenai foto katalog. Nah, buat teman-teman yang belum nonton, silahkan ditonton video saya sebelumnya ini. Nah, foto katalog ini penting banget buat teman-teman ketahui, apalagi buat teman-teman yang ingin berjualan secara online. Sebelum kita masuk ke pembahasan tips and triknya, saya ingin mengkomentari dulu dari foto yang dikirimkan ini ya. Nah, di sini sebenarnya kalau saya lihat dari segi pose, ini bisa dibilang relatif aman. Dan juga yang harus diperhatikan adalah lebih ke bagian warnanya sendiri. Di sini kalau saya lihat memang lightingnya sangat soft ya. Mungkin menggunakan natural light dan mungkin kondisinya juga tidak begitu terik. Jadi artinya mungkin agak mendung juga, dan secara detail kontras dan juga shadow ini bisa dikatakan relatif sangat soft. Di sini kalau dari foto yang dikirimkan, kalau saya lihat 2 foto pertama adalah foto yang belum diedit dan foto yang kedua adalah foto yang sudah diedit. Kalau saya bilang aman-aman saja, tapi untuk menjual sebuah produk baju biasanya itu kita lebih straight to the point. Artinya adalah di sini penggunaan foreground pada foto yang kedua ini bisa dikatakan harus hati-hati, jangan sampai mengganggu detail dari baju yang akan kita jual. Dan poin kedua yang saya ingin komentari di sini adalah mengenai color gradingnya sendiri nih. Karena saya tidak tahu warna baju aslinya seperti apa, dan di sini yang sudah dikirimkan sepertinya sudah mengalami grading ya. Mungkin yang foto yang pertama dan kedua ini yang belum, tapi di sini harus hati-hati dengan warna aslinya, karena biasanya pada saat kita berjualan baju, di sini warna menjadi faktor yang sangat penting, apalagi warna-warna yang bisa dikategorikan warna sulit. Katakan warna hijau toska gitu ya, atau warna birunya tuh biru yang lebih soft atau apa. Nah, definisi warna biru, warna hijau ini warna-warna yang secara abstrak di kepala orang itu berbeda-beda definisinya. Jadi kita harus benar-benar pastikan foto yang kita tampilkan itu sesuai dengan produk aslinya. Jadi setelah kamu melakukan pemotretan, coba dilihat lagi apakah sudah sesuai dengan warnanya.
Nah, sekarang saya mau bahas mengenai tips-tips untuk teman-teman yang ingin berjualan online ya. Nah, di sini teman-teman mungkin bisa coba beberapa poin yang harus diperhatikan di awal-awal sekali. Yang pertama adalah kalau kita melakukan pemotretan untuk sebuah produk, nah kita harus tahu apakah produk tersebut memiliki brand tertentu, artinya adalah memiliki prinsipal. Di sini katakan kita memotret satu buah produk yang secara brand itu sudah memiliki identitas dan memiliki ciri khas. Artinya kita tidak boleh melanggar dari brand DNA-nya mereka. Jadi ada yang namanya brand DNA di mana ini adalah aturan-aturan baku yang mutlak dan mereka biasanya memiliki style tersendiri bagaimana cara mereka mengemas sebuah foto. Jadi kalau misalnya kamu memotret untuk brand besar ini, harap yang pertama dilakukan adalah mengecek bagaimana guidance-guidance yang harus kita jalankan. Artinya, katakan saya ingin memotret satu buah produk, misalnya produknya Uniqlo gitu ya. Nah, di sana kita harus tahu standarnya mereka itu Uniqlo kayak gimana sih. Nah, kita mesti dapat referensi-referensi tersebut dan juga harus mendapatkan brief yang jelas dari si klien tersebut. Tapi kalau misalkan teman-teman di sini memotret untuk kebutuhan produk teman-teman sendiri yang mungkin bisa masuk dalam kategori home industry atau UMKM, nah di sini artinya kita harus membentuk identity tersebut. Dan ini juga harus dibicarakan dari awal, sebenarnya si pemilik produk tersebut ingin ditampilkan seperti apa. Jadi kita nggak bisa cuma asal-asalan kayak, oh yang penting ya udah ada modelnya, ada bajunya, ada lokasi langsung dijepret aja sembarangan. Nah itu juga harus dipertimbangkan. Jadi dari situ kita berangkat dari konsep yang matang, baru kita mengeksekusi untuk hasil fotonya seperti apa. Nah, itu tips yang pertama. Dan kemudian buat teman-teman di sini juga harus tahu, pada saat kita memotret satu buah produk, kita harus mengerti juga tentang produk tersebut. Artinya, kalau kita ingin memotret produk fashion, kita paling nggak harus mengerti mengenai fashion tersebut. Jadi misalnya kalau di sini bajunya yang ditampilkan adalah baju hijab, kira-kira baju-baju hijab tuh yang bagus ditampilkan seperti apa sih? Yang orang-orang sukai itu baju hijab tuh seperti apa tampilannya? Nah, itu kita harus ketahui juga, dan juga nanti kita akan masukkan dalam poin-poin untuk eksekusi. Dan biasanya yang saya lakukan di dalam industri ini, terutama untuk foto-foto produk fashion, adalah kita harus memikirkan mengenai pose-pose yang pas ya. Jadi artinya kita tidak boleh menampilkan pose yang terlalu berlebihan sehingga bajunya itu tidak terlihat begitu jelas. Jadi desain dari baju ini kan ada macam-macam. Katakan ada yang roknya panjang gitu ya. Artinya kita harus menampilkan sebuah foto yang melihatkan secara detail keseluruhan baju tersebut. Kemudian biasanya juga harus ada tampilan, misalkan tampak kirinya, tampak kanan, bahkan kadang-kadang ada tampak belakang. Apabila di bagian belakang kita ini di punggung ada detail penting yang harus disampaikan. Setelah itu biasanya kita harus lihat juga secara desain tangannya, misalnya apakah tangannya misalnya ada bagian kain yang panjang yang diturunkan. Nah itu harus ditampilkan seperti apa. Kayak saya punya ini mungkin ada detail bulat-bulat seperti ini. Artinya pada saat pemotretan juga harus ditampilkan gitu. Nah setelah itu juga kita biasanya foto lebih detailing. Jadi misalnya di bagian kantong baju yang tadi itu kan ada seperti apa rajutan atau apa. Nah mungkin ada beberapa poin yang kita tampilkan nanti di foto kita adalah untuk detailing detail-detail tersebut supaya orang lebih tertarik untuk membeli produknya. Nah, biasanya dalam pemotretan sebuah foto katalog itu pose-pose yang natural itu banyak yang diminati. Jadi biasanya kalau memang kita memotret sebuah fashion yang sifatnya high fashion gitu, yang unik, yang serba semuanya detailnya tuh nggak biasa, bukan seperti baju-baju yang daily use gitu ya. Nah biasanya orang lebih suka ngelihatnya dengan pose-pose yang natural, yang biasa. Jadi kayak orang seperti lagi melangkah, atau dia lagi tangannya cuma ngangkat tangan aja gitu, atau misalkan dia lagi ngelakuin activity apa, tapi semuanya serba natural gitu. Jadi nggak dibuat-buat. Nah itu biasanya orang lebih suka karena lebih relate dengan kehidupan mereka sehari-hari. Setelah itu, poin yang penting juga adalah pemilihan dari talent yang kita gunakan. Jadi kalau mungkin teman-teman yang pemula fotografi berpikiran bahwa oh ya udah siapa aja deh bisa boleh masuk menjadi model. Nah, itu sebenarnya memiliki satu peranan yang penting karena pada saat orang melihat produk kita itu sebenarnya apa yang ingin kamu sampaikan. Artinya kalau di sini teman-teman ingin menampilkan satu produk buatan luar negeri, misalnya saya nggak bicara tentang baju hijab tadi, tapi misalkan saya ingin menampilkan satu buah produk yang mungkin
Saya ingin orang taunya ini adalah produknya produk import gitu ya, bukan produk lokal. Nah, kita memilih misalnya model yang bule nih gitu. Nah, orang akan beranggapan, oh pada saat ngelihat pertama kali, ini kayaknya fotonya ini mirip banget sama produk luar ya. Ya, ini produk luar apa bukan gitu. Jadi, itu bisa ditampilkan dengan memilih si model yang pas. Dan juga di sini nggak cuma dari segi kulit ataupun suku, kita juga harus memikirkan mengenai proporsi badannya. Jadi di sini proporsi badan itu penting banget untuk menampilkan sebuah baju yang terlihat lebih cantik gitu ya. Ada kalanya kita memang membutuhkan orang-orang yang memiliki tinggi badan tertentu. Selain itu juga make up menjadi satu peranan yang penting juga. Ada kalanya untuk kita menampilkan sebuah foto katalog produk fashion, make up itu kita biasanya tidak terlalu yang berlebihan. Artinya kalau kita memang ingin menampilkan satu konsep yang memang memerlukan makeup itu, memang kita butuh makeup yang spektakuler gitu ya. Tapi kalau misalkan kita memang tujuannya adalah menjual baju, biasanya makeup itu tidak terlalu dominan. Artinya makeup itu hanya sebatas beauty touch aja, jadi yang cuma katakan bedak, alis gitu, eyeliner, lipstick, tapi kita juga tidak melakukan makeup yang benar-benar tematik sekali. Sama halnya juga di sini mengenai rambut. Jadi rambut juga kita juga perlu tahu ya bagaimana caranya menampilkan rambut dalam sebuah foto. Kalau di foto yang tadi ditampilkan kan bajunya dengan menggunakan hijab, artinya rambut memang tidak terlihat sama sekali ya. Tapi kalau untuk beberapa baju-baju yang mungkin sifatnya bukan baju hijab, artinya kita juga harus pikirkan apa jangan sampai misalnya rambutnya panjang banget, tapi ternyata di bagian leher ini ada detail-detail yang perlu ditampilkan. Kemudian rambut yang panjang itu kalau digerai, detail bajunya malah kehalangan. Ada kalanya mungkin kita harus menguncir mereka supaya detail bagian ini tetap kelihatan gitu ya. Jadi memang harus dipertimbangkan informasi-informasi apa yang ingin kita sampaikan. Jangan sampai kita meleset pada poin-poin tersebut. Setelah itu yang pasti adalah lighting. Di sini lighting satu poin yang penting buat teman-teman yang mungkin masih baru belajar lighting, banyak-banyak berlatih, dan mungkin buat teman-teman yang sekarang juga masih penasaran tentang komposisi-komposisi, teman-teman bisa cek di video saya sebelumnya yang membahas mengenai komposisi dalam fotografi. Dan yang terakhir adalah mengenai post-processing. Jadi buat teman-teman yang ingin melakukan post-processing, misalkan melakukan color grading, memberikan penambahan warna supaya moodnya lebih dapat, teman-teman harus hati-hati juga, jangan sampai warna baju tersebut berubah dari aslinya. Sama seperti poin tadi yang pertama saya bahas pada saat membedah foto yang dikirimkan, teman-teman harus perhatikan benar-benar warna dari produk tersebut. Karena foto itu satu-satunya kunci pada saat kita memutuskan akan membeli produk tersebut atau tidak. Nah, pembahasan kali ini mengenai foto katalog fashion dan juga tips and trick bagaimana caranya membuat foto katalog tersebut sudah selesai saya bahas. Jadi buat teman-teman yang mungkin ada pertanyaan berikutnya, silahkan email ke martasuherman@gmail.com. So, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share. See you on the next video. Bye!